Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa kembali, mari kita lanjutkan pengkajian kitab Fathul Ijarnya. Mudah-mudahan kita semua berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di dalam Fathul Izar ini pada halaman kelima ada ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nisa'ukum harthul lakum, istrimu adalah sawah ladang bagimu. Fa'tu harthakum, maka datangilah sawah ladangmu. Anna syi'tum, sekehendak hatimu. Wa qaddimu li anfusikum, dan dahulukanlah untuk dirimu. Nah, ayat Al-Quran ini, jika kita berbicara akan asbabun nuzulnya, mengapa Allah menurunkan ayat Al-Quran ini dikarenakan annal muslimina qalu, karena pada waktu zaman dahulu orang-orang muslim itu saling membicarakan bagaimana dia berhubungan intim begitu ya. Lebih spesifik ke bagaimana pose-posenya ataupun bagaimana cara-caranya dia melakukan berhubungan intim gitu. Maka orang-orang muslim ada yang berkata, oh kalau saya tuh suka dengan posisi berdiri, misalkan saya suka seperti yang jongkok mungkin gitu ya. Kalau saya suka terlentang dan ya dengan berbagai yang dia senangi begitu. Nah, sehingga karena banyak orang muslim yang bercerita tentang bagaimana berhubungan intim, dan terdengarlah oleh kaum Yahudi pada waktu zaman itu. Nah, sehingga orang Yahudi itu berkata kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, kamu itu berhubungan intim dengan gaya beginilah, begitulah, itu gak ada bedanya. Kamu berhubungan intim sama seperti kamu berhubungan seekor hewan gitu. Nah, orang Yahudi itu berkata seperti itu loh kepada kaum muslimin. Nah, kata orang Yahudi, bahkan di sini dikatakan lakina na'tihina ala hayatin wahidatin, bahwa bagi kami, bagi golongan kaum Yahudi itu bersenggama ataupun berjima itu hanya menggunakan satu cara saja. Bahkan orang Yahudi berpendapat ini mengatakan bahwa referensinya ini langsung ada di dalam kitab Tauratnya begitu, dan Tuhannya yang telah berfirman, kata orang Yahudi pada waktu zaman itu. Nah, oleh karena itu sehingga hati-hati kaum muslimin pada waktu itu merasa benar nggak ya, mungkin ada timbul pertanyaan lah seperti itu, sehingga Allah menurunkan ayat Al-Quran. Fa'akdaballahu ta'ala liyahuda, maka Allah mendustakan apa yang telah dikatakan oleh orang Yahudi tersebut, sehingga ya turunlah ayat Al-Quran ini. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Kata Allah, wahai para suami, istrimu ya sawahmu, ya ladangmu, maka kalau kamu ingin mendatanginya silahkan. Kamu mendatanginya dengan senang hati, dengan cara apapun, dengan gaya apapun, tidak ada larangan dari Allah. Nah, sehingga dari ayat Al-Quran ini menunjukkan bagi seorang yang artinya bagi pasangan suami istri, jika suaminya merasa senang, jika istrinya merasa senang melakukan pose yang dia inginkan gitu ya, silahkan saja gitu, tidak ada larangan dari Allah. Hanya ada 3 larangan ketika kita berhubungan intim antara suami dengan istri, itu hanya ada 3 larangan di dalam Islam. Yang pertama itu adalah tidak boleh seorang suami memasukkan penisnya ke dalam vagina istrinya itu berada di dalam keadaan haid istrinya ya. Ketika istrinya mengeluarkan darah, maka itu tidak boleh menggauli istrinya, kecuali jika istrinya mengeluarkan darah tetapi bukan haid darahnya, tetapi darahnya itu adalah darah istihadah gitu. Kalau mengeluarkan darah istihadah, walaupun suaminya memasukkan penis ke dalam lubang vagina istrinya, itu tidak apa-apa ya. Jadi sekali lagi yang diharamkan itu adalah ketika istrinya berada di dalam keadaan haid ataupun darahnya itu sudah berhenti, artinya udah enggak keluar lagi, tetapi istrinya itu belum mandi besar. Nah, bagi para suami jangan buru-buru langsung begitu ya, suruh dulu istrinya harus mandi besar dulu, gak boleh itu kalau belum mandi besar. Keduanya yang diharamkan oleh agama itu adalah suami memasukkan penisnya itu ke dalam lubang dubur istrinya ataupun ke lubang belakangnya ya, kayak yang sodomi gitu. Nah, itu tidak boleh. Itu juga sama hal yang diharamkan oleh agama.
Yang ketiga yang dilarang oleh agama itu adalah bagi seorang suami yang kaya. Kayak apa? Yang kaya karena banyak istrinya. Jadi yang ketiga itu adalah bagi seorang suami yang berpoligami, yang punya istrinya lebih dari satu, alias punya dua, mau tiga, mau empat. Maka dilarang bagi yang berpoligami melakukan bersenggamanya itu berbarengan gitu ya. Jadi di waktu yang sama, di tempat yang sama, berbarengan gitu dengan istri-istri mudanya. Nah itu gak boleh, itu diharamkan karena enggak ada adab tata kramanya seperti itu ya. Itulah yang dilarang oleh agama. Jadi selain dari itu apakah boleh? Selain daripada itu di sini juga dikatakan fa'tu hartakum anna syi'tum. Itu hukumnya boleh menggunakan berbagai cara, misalkan mau gaya spawning misalkan. Apa itu spawning? Spawning itu jadi berpelukan gitu dari belakang gitu. Jadi suaminya itu berada di